Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah uji Chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa beberapa jenis dari statistik inferensial adalah uji beda, uji hubungan, dan juga uji pengaruh. Dan kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana melihat nilai hubungan antar variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Nah, ini disebut dengan uji Chi-square ya. Untuk melihat bagaimana hubungan antara beberapa variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Nah, beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami dalam uji Chi-square ini adalah bahwa jenis data yang digunakan biasanya ini berbentuk data kategori atau nominal dan juga data frekuensi. Di samping itu, terdapat beberapa keluarga distribusi Chi-square, yaitu derajat kebebasan 1, 2, 3, dan seterusnya, yang dimana derajat kebebasan ini atau DF ini merupakan tabulasi silang atau cross step dengan rumus K-1 dikali dengan B-1, di mana K ini adalah jumlah kolom dan juga B ini adalah jumlah baris. Sehingga ini dapat menjadi acuan kita dalam menentukan tabel X nantinya, seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana rumus manual dari Chi-square. Ini dilambangkan dengan X kuadrat, di mana X kuadrat ini diperoleh dari nilai sigma atau jumlah dari F0 min Fe, di mana F0 ini merupakan frekuensi yang diperoleh atau diamati, dikurang dengan frekuensi yang diharapkan, pangkat 2 dibagi dengan frekuensi yang diharapkan. Nah, ini rumus manual ini dapat kita hitung ketika kita sudah memperoleh nilai kumulatif dari data mentah. Sementara untuk pengolahan data Chi-square ini menggunakan aplikasi SPSS, kita memerlukan data mentahnya, bukan data kumulatifnya. Nah, misalkan seperti ini. Di sebelah kiri ini sudah saya sajikan ya, tabel dari kumpulan data untuk melihat bagaimana hubungan jenis kelamin dengan hobi. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana hubungan antar variabel yang dimana jenis kelamin ini terdiri dari dua baris, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian hobi ini ada beberapa kolom, ada olahraga, otomotif, shopping, dan komputer. Nah, kita bisa lihat untuk laki-laki diberi kode 1 ya, karena ini merupakan data nominal. Kemudian perempuan dengan kode 2 dan seterusnya. Nah, sementara untuk olahraga itu diberi kode 1, otomotif diberi kode 2, shopping diberi kode 3, dan komputer diberi kode 4. Nah, inilah data mentah yang kemudian akan kita analisis menggunakan aplikasi SPSS. Data-data yang sudah kita peroleh ini dari lapangan, kemudian kita input ke dalam aplikasi SPSS, dan langkah-langkah yang kita lakukan ya, karena di sini ada dua tab, ada data view dan variabel, dan seperti biasa, variabel view ini merupakan untuk penamaan variabel yang akan kita analisis, karena di sini ada dua variabel yang akan kita analisis, yaitu jenis kelamin dan hobi. Sehingga di sini kita bisa ketik manual jenis kelamin dan hobi. Jenis kelamin kita bisa singkat JK saja, seperti itu. Nah, kemudian di sini desimalnya kita buat 0 seperti biasa, dan untuk values-nya di sini karena JK ini ada dua pengkategorian, satu untuk laki-laki, sehingga kita buat di sini penamaannya, kemudian value 2 untuk perempuan. Kemudian oke. Sama halnya dengan hobi, ya, kita beri penamaan juga, ya. Satu untuk olahraga,
2 untuk otomotif, 3 untuk shopping, dan 4 untuk komputer. Dan di sini kita beri penamaan untuk measure-nya, yaitu data nominal. Kita kembali ke data view, sudah ada 2 kolom di sini, yaitu 2 variabel, JK untuk jenis kelamin dan hobi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita input data dari Excel ke SPSS. Jadi untuk data yang kita copy paste adalah data mentahnya, bukan data kumulatifnya. Oke. Kemudian untuk hobi, kita copy paste juga. Sudah di copy paste seperti ini, barulah kita menganalisis. Nah, langkah untuk menganalisis chi-square pada aplikasi SPSS yaitu analyze, kemudian kita klik descriptive statistik dan kita pilih cross tab. Nah, di sini sesuai dengan masing-masing dari variabel ini, jenis kelamin untuk row ya, baris dan juga hobi kita pindahkan ke kolom gitu ya. Jenis kelamin dan hobi sesuai dengan jenis variabelnya masing-masing ya. Artinya yang mana menjadi baris dan kemudian yang mana variabel yang menjadi kolom seperti itu. Nah, kemudian kita pilih statistik di sini. Karena kita menggunakan analisis chi-square, maka dari itu kita pilih chi-square, kita klik ya. Kemudian kita klik continue dan oke. Nah, inilah hasil dari analisis SPSS chi-square. Kita bisa melihat di sini ada hasil dari case processing summary-nya, yang dimana di sini ada jumlah N, yaitu jumlah responden sebanyak 50, dan tidak ada yang miss di sini, artinya semua responden merespon gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat jumlah dari masing-masing variabel. Untuk jenis kelamin laki-laki, pada hobi olahraga ada 3 orang, kemudian otomotif ada 6 orang, shopping ada 10 orang, dan komputer ada 5 orang, seperti itu. Kemudian untuk perempuan, ya, yang berjenis kelamin perempuan, responden yang menyukai olahraga ada 2, kemudian otomotif ada 7, dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat untuk jumlah dari responden. Nah, dan bagaimana untuk kita menyimpulkan bahwa apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan hobi, kita bisa melihat nilai signifikansi dari assigned seek-nya pada tabel chi-square test. Di sini kita bisa melihat nilai assigned seek-nya adalah 0,327 dengan derajat kebebasan atau DF-nya yaitu 3 yang diperoleh dari K-1 dan B-1 tadi. Dan berdasarkan dari nilai assigned seek yang sudah kita peroleh berdasarkan hasil analisis SPSS ini, bisa kita simpulkan bahwa ternyata tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan hobi. Hal ini karena nilai signifikansi ini besarnya lebih dari 0,05%. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan hobi. Nah, seandainya nilai assigned ini lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan ada hubungan antara jenis kelamin dan hobi. Nah, seperti itulah cara kita untuk menyimpulkan hasil dari analisis SPSS untuk uji chi-square.
Kita bisa melihat nilai percent chi-square atau nilai assumption-nya pada tabel chi-square test. Baiklah, demikianlah tadi langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam menganalisis chi-square menggunakan SPSS. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.